Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Mbak Yai yang pendiri pondok ini dan semuanya yang sudah mendahului kita. Laqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Kita sholawatan dulu sebelum bicara yang lain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Semua yang hadir di sini, dewan guru, pengurus, panitia, semua santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, berkumpul di sini, mudah-mudahan barokah ya. Kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat atau pembelaan dari Rasulullah. Orang kalau senang atas lahirnya Rasulullah, jadi senang dengan lahirnya Rasulullah itu insya Allah sudah mendapatkan rahmat. Paman Nabi aja yang kafir itu ya, Abu Lahab, itu ketika Rasulullah lahir ya, itu saking senangnya ya, itu budaknya yang bernama Ummu Aiman itu dibebaskan, diperdekakan, kemudian disuruh merawat bayi Rasul. Maka paman Nabi yang kalau nggak salah Sayyidina Abbas itu mimpi bahwa Abu Lahab ini tiap hari Senin mendapat kortingan siksa di neraka tiap hari Senin. Itu baru senang lahirnya Rasulullah. Saudara Muhammad ya. Apalagi sampai ngeleset bila kursi
nggak ada kursinya, rilang leset. Sudah dapat jajan belum? Oh belum. Anda mungkin nggak ada. Oh sudah. Kalau melihat sampahnya sih berarti saya sudah makan banyak tadi. Kita lihat dari belakang sampai sini banyak bungkus-bungkusnya. Nanti kalau makan jajan, makan apa saja bungkusnya taruh di tempat sampah. Ya. Kan pepatah Arab mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kalau hadisnya al-islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhul jannata illa nadzun. Islam itu agama yang bersih, bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih lahir batinnya. Itu agama Islam. Jadi orang Islam jangan kumuh, jangan klombrot bahasa Jawanya. Tahu klombrot? Pakaiannya salipan antara kaos dan baju itu salipan. Kaosnya lebih panjang daripada bajunya sehingga kelihatan. Pokoknya kurang simple, kurang rapi. Maka kalian pakaian juga harus yang rapi. Kita tiru Nabi besar Muhammad SAW. Itu beliau juga sampuan kalau sekarang ya, menyisir rambutnya dengan baik, berpakaian menggunakan pakaian yang bagus. Apalagi ketika menemui tamu-tamu kenegaraan dari orang kafir, beliau sering memakai surban hijau. Itu surban kesayangan Rasulullah, itu surban hijau. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu memperhatikan tampilan juga, jadi supaya kelihatan bagus. Nah, maka kita tiru. Jadi kalau sampean pakainya awut-awutan, itu berarti tidak niru Rasulullah. Pakaiannya juga harus bersih. Wasiya baka fatahir. Ya ayyuhal muttatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wasiya baka dan pakaianmu maka bersihkan. Jadi ayat ini sebetulnya ayat yang merintahkan kepada Nabi untuk berdakwah. Wahai orang yang berselimut, saya kalau tidur pakai selimut apa enggak? Ya pakai. Kalau kamu nggak usah selimutan. Nanti saya kalau pakai selimut, kalau mimpi, ya dikejar orang nggak bisa lari sampean, karena dalam selimut. Ya. Kalau nggak pakai selimut, mimpi dikejar orang, kok sampean bisa lari kenceng ini. Nah, kembali kepada Rasulullah. Jadi beliau ini sudah diterangkan. Rasulullah itu sebelum lahir sudah diterangkan di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat akan ada Nabi yang lahir akhir zamannya. Nabi Isa saja sudah menginfokan lewat Instagram mungkin kalau sekarang ini. Itu kepada umatnya diberitahu ya. Nanti amin baca di Al-Quran ada ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Yaitu informasi di dalam kitab Injil. Nabi Musa memberitahukan kepada umatnya ketika Nabi Isa berkata, Isa ibnu Maryam, setiap ada menyebut nama Nabi Isa pasti diikuti kalimat ibnu Maryam untuk menegaskan bahwa Nabi Isa itu manusia dan putra daripada seorang wanita yang bernama
Maryam. Yang bernama Maryam angkat tangan. Ada yang bernama Maryam? Panggilannya Tante Mary. Ya, saya punya ponakan itu Maryam. Nah, itu nama yang Islami, Maryam. Tujuannya supaya tidak dianggap Tuhan, maka pasti digandengi Isa bin Maryam. Nabi Isa itu putra seorang manusia, jadi nggak mungkin dituhankan. Jadi di dalam kitab Taurat, kitab Injil, Nabi Isa itu juga dianggap sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Penuhanan Nabi Isa itu terjadi setelah konferensi Nicea di Italia. Itu raja memutuskan bahwa Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Itu beliau mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Sudah tahu Israel di benua apa? Ayo, yang IPS, jurusan IPS atas sanawiyah, Israel di benua apa? Benua? Kelompok depan dulu, benua Asia. Ya, 100. Saya tanya lagi, Israel itu nama Nabi siapa? Julukan Nabi siapa? Nabi kelompok kanan. Ustazah, ada kelompok kiri aja wis. Kelompok kiri. Israel nama Nabi siapa? Atau yang atas, Israel nama Nabi siapa? Nabi yang terkenal ganteng Nabi siapa? Ayahnya bernama Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu karena sering memanggil Tuhan, sering memanggil Allah, maka disebut Israel. Isra itu menyuarakan dan memanggil. Ilahun Tuhan kalau bahasa Arab itu. Jadi mungkin sering memanggil nama Tuhan sehingga disebut Israel. Nah, anak cucunya itu, putranya ada berapa? Nabi Yakub. Putranya ada berapa? Ada 11 apa 12? Ada 2, ada 2. Yang betul adalah 12. Mimpinya Nabi Yusuf itu, ya. Inni ra'aitu qala Yusuf li abi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi mimpi ahada asyara kawkaban, 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya, ya. Berarti saudara Nabi Yusuf itu jumlahnya 11. Yang 10 dari Mbok Wek atau istri Nabi Yakub yang tua, ya, punya anak 10. Kemudian punya istri yang kedua itu punya putra 2, yaitu Nabi Yusuf dan adiknya yang bernama Bunyamin. Sehingga mimpinya 11 bintang bersujud, ya, matahari dan rembulan bersujud. 11 itu adalah simbol saudaranya, bulan simbol ibunya, matahari simbol ayahnya. Karena suatu saat nanti
akan tunduk atau akan manut kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi besar, menjadi nabi, di Mesir menjadi perdana menteri, nanti saudaranya beli sembako ke sana kalau sekarang itu ya, lewat COD, nggak lewat COD, langsung beli ke sana. Itulah simbol mereka takluk, mereka tunduk kepada Nabi Yusuf. Kemudian orang tuanya juga nanti menyerahkan kepada Nabi Yusuf. Maka itulah simbol bersujud, mereka bersujud menghormatnya. Nah, jadi Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Dan Nabi Isa ini ya dari sana tempatnya, negara Palestina. Palestina itu dulu luas, terus sekarang menjadi sempit. Di barat namanya tepi barat, di timur namanya jalur Gaza atau Gaza. Dulunya luas karena perang dengan Israel. Ketika Israel menang pasti menguasai wilayahnya, sehingga Israel wilayahnya semakin besar semakin besar. Nah itu Nabi Isa sudah cerita kepada Bani Israel, ya. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah. Jadi bukan Tuhan, tapi utusan Allah. Yang membenarkan yang ada di depan, yaitu membenarkan Nabi, membenarkan kitab, ya. Percaya pada kitab-kitab yang dulu, ya. Percaya pada Taurat, ya. Karena hukum Injil itu mengikuti hukum-hukum Taurat. Yang sekarang ini di Kristen disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Misalnya Muhammad sudah ngantuk. Yang belum ngantuk saya doakan mudah-mudahan rezekinya melimpah barokah, ilmunya manfaat barokah, sing cacaran waras, jerawat minggat. Jerawat satu repot. Sampai kalau jerawatan ngaji Quran yang banyak, dengan gerak-geraknya mulut, ya, maka saraf-saraf atau otot yang ada di wajah ini menjadi kenceng, ya, menjadi sehat sehingga waras, ya, lemak-lemak terbakar. Kalau sekarang kalau sudah tua dipres, jadi ada alat untuk ngepres apa pipi. Jadi itu sekarang ada alat untuk ngepres pipi dan diberi benang. Itu alatnya dari Jerman. Jadi artis-artis itu kalau ingin pipinya kenceng lagi kayak gula pasir diwadahi plastik itu supaya padat, ya, itu dikasih ya oleh dokter, ya, dokter kecantikan, ya. Nah itu disuntik dengan benang di pipinya itu, ya, terus dipres, ya. Itu satu kali suntik, satu benang itu 10 juta, ya. Jadi satu kali suntik itu dimasuki benang itu, ditondomi lah, dijahit itu 10 juta. Kalau 2 jahitan berarti 20 juta. Ayo sekarang pipinya dipegang masing-masing. Alhamdulillah 20 juta. Alhamdulillah 40 juta. Dan siapanya bangun tidur nanti supaya bersyukur, pegangin pipinya. Kalau masih kenceng, alhamdulillah 20 juta. 40 juta. Supaya pandai-pandai bersyukur. Sampai kalau banyak alhamdulillah, pasti ditambahi rahmatnya, ilmunya ditambahi, sehatnya ditambahi, cantiknya ditambahi. Nah itu karena alhamdulillah. Pernah bangun tidur sama alhamdulillah? Ayo doa bangun tidur apa? Kalau bisa bangun tidur itu juga mengucapkan syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar. Loh, hujan tak? Kok kretek-kretek? Enggak. Ya wis Satri Wali Songo tak lapuk karena hujan. Ya, tak lapuk karena panas. Apa? Ya wis. Jadi diinformasikan kepada Bani Israil wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang setelahnya, yaitu bernama Ahmad. Jadi nama lain Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Dalam Al-Quran itu disebut dua, yaitu asma beliau yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya, itu akhir surat Al-Fatih. Yang kedua ayat ini mimpa dismuhu Ahmad. Jadi sampai boleh memanggil dua itu. Kadang-kadang yang Muhammad, kadang Ahmad. Ayatnya dua itu. Ahmad al-Hadi Muhammad. Ya, itu kalau serakalan dia. Tapi nama yang diimpikan oleh Abdul Muttalib, kakek beliau, sehingga memberi nama Muhammad, itu adalah nama yaitu Muhammad. Yang betul Ahmad dulu apa Muhammad dulu? Ayo kira-kira Muhammad dulu apa Ahmad dulu? Kalau dalam syairan, kalau silakan itu kan Ahmad dulu ya. Ahmad al-Hadi Muhammad Sohibul Wadil Munir. Sohibul apa sohibal? Sohibal ya. Itu mestinya memuji dulu ya. Memuji dulu sehingga menjadi orang yang terpuji, yaitu Muhammad. Jadi Ahmad dulu baru Muhammad. Nah, itu baru nama. Jadi Abdul Muttalib itu mimpi sebuah nama yaitu Muhammad yang digunakan untuk memberi nama Nabi kita, yaitu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nama sampean ada yang dikeluarkan dari kata-kata itu ya. Misalkan ada orang namanya Humaida, ada Mihmidati. Terus di sini ada lagi siapa? Yang namanya mirip-mirip. Bukan Muhammadiyah. Nggak ada. Ada yang dari kata-kata itu memuji. Lewis, silakan pakainya. Itu waktu itu belum ada seorang pun yang bernama Muhammad, hanya beliau sendiri. Nah, ingin agar ya, jadi kakeknya itu ingin agar bayi yang dilahirkan itu menjadi orang benar-benar yang terpuji. Maka Allah mengabulkan itu. Jadi orang tua sampean memberi nama itu bagian daripada harapan orang tua. Nama itu doa dan membawa nasib. Membawa nasib. Ada orang itu namanya diubah, nasibnya juga berubah. Contohnya ya, kalau orang-orang dulu itu punya anak sakit-sakitan, biasanya namanya dirubah. Mungkin nggak cocok atau kata orang Jawa kabotan jeneng ya. Nama itu tidak boleh nama yang khusus untuk Allah Ta'ala.
Contohnya Maliki Yaumiddin. Jadi nggak boleh beri nama anak Maliki Yaumiddin. Kalau Ar-Rahman harus dikasih Abdul Rahman. Jangan sampai Rahman saja, itu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kalau nggak ada alnya mungkin nggak apa-apa, tapi ini ada alnya, itu nama Allah taala ya. Kan termasuk Asmaul Husna itu ya. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya, nanti lengkap ya men. Kalau ingin nama yang panjang wis pakai Asmaul Husna semua aja. Loh, ada orang yang namanya itu Litakuna Karima. Ya, ada anak perempuan yang namanya Litakuna Karima. Ya terserah orang tua lah. Kadang orang tua itu diambilkan dari nama ayah dan nama ibu. Ada seorang ibu bernama Mauna. Ayahnya, suaminya bernama Hari Mukti. Digabung untuk nama anaknya. Ya. Dari ayahnya diambil Hari. Ya. Depannya ibunya Mauna diambil. Jadi nama anaknya Hari Mau. Hari Mau. Nah ini jangan sampai jenenge harimau. Nah, ini baru nama insya Allah membawa barokah. Buktinya Nabi Muhammad itu, kalau orang Mesir ya, orang Mesir itu sangat menghargai anak yang bernama atau orang yang bernama Muhammad. Sampai anak-anaknya yang kecil-kecil itu ya, kalau mainan itu kan kadang-kadang kuda-kudaan itu saling numpak itu, yang kalah shoot, kalah nanti dinaiki. Lah ada seorang anak itu karena mungkin didikan orang tuanya, ketika dia menang mestinya naik ke temannya yang bernama Muhammad, dia nggak mau. Lah kenapa kamu nggak mau naik? Dia namanya Muhammad, Nabi kita, saya nggak berani menaiki. Nah ini adalah didikan yang bagus. Ya. Iya. Udah. Terus nanti kalau punya anak namakan ada Muhammadnya. Ya. Sing api. Ya. Udah. Itu baru informasi dari Nabi Isa kepada umatnya ya. Supaya nanti kalau umur panjang beriman kepada Nabi Muhammad ya. Ternyata orang Kristen itu tidak mau beriman, tidak percaya adanya Nabi Muhammad. Dibuktikan dalam hadis Bukhari ya. Misalnya Muhammad ya. Ketika Raja Heraklius atau Heraklius ya, itu sudah tahu ada tanda-tanda lahirnya seorang nabi dengan ramalan bintangnya ya. Dia bisa meramal pakai bintang. Maka dia penasaran memanggil tokoh kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Ingin ngecek apa betul di Mekah itu sudah lahir seorang nabi akhir zaman. Maka dipanggillah Abu Sufyan, tokoh kafir Quraisy. Ditanya, apa betul di Mekah sudah ada orang yang mengaku jadi nabi? Ada. Apa yang diperintahkan? Merintahkan sholat dan jujur serta iffah, menjaga yang haram. Oh berarti ini benar-benar nabi, merintah sholat, jujur dan iffah. Ada yang namanya iffah? Iffah itu menghindari barang haram. Berarti anak seperti ini namanya gak gelem, gak sabsan, gak gelem colek-colek wedake konco, kecuali bilang ya. Apa betul? Silakan cek nanti. Oh berarti ini betul nabi yang diperintahkan sholat, jujur dan iffah. Tiap hari ya. Tiap hari bersolawat berapa kali sampean? Berapa? 10? Paling tidak sehari semalam bersolawat berapa kali?
tasyahud awal, tasyahud akhir. Berarti bersolawat berapa kali? 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu perintah ya. Orang yang beriman bersolawatlah. Shallu 'alaihi wa sallimu, dan doakan selamat. Insya Allah orang yang sering bersolawat itu nanti akan mendapatkan syafaat atau pembelaan di akhir. Kemudian kita termasuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad ya. Nomor 2, mendapatkan syafaatnya, mendapat ridho Allah. Berdoa ya, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah memberi rahmat 10 kali. Jadi sebelum belajar kalau bisa, nek mau sholat hajat, kemudian baca Quran, terus bersolawat, pasti sampai jadi orang pinter. Insya Allah. Kalau nggak mau sholat hajat, minimal baca Quran untuk menyeken otak. Jadi menurut penelitian ilmiah di Amerika, siapa yang mendengarkan bacaan Quran, bacaannya sendiri 15 menit tiap hari, itu bisa cerdas. 15 menit. Karena otaknya terseken, dibersihkan virusnya oleh Al-Quran dengan baca Quran. Setelah itu baru diisi ilmu-ilmu yang lain. Insya Allah bersih. Jadi bersolawat, baca Quran, semoga ada manfaatnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua menjadi orang yang mulia dunia akhirat ya. Dapat ilmu yang manfaat barokah. Orang tua kita dilapangkan rezekinya, dicukupkan rezekinya, diberi rezeki yang halal barokah ya. Dan sampean mudah-mudahan menjadi orang mulia dunia akhirat ya. Bisa haji umroh ke Mekah bolak-balik ya. Yang sudah saatnya dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang bagus, yang baik menurut Allah Ta'ala ya. Yang pacaran mudah-mudahan putus. Orang tua kita mudah-mudahan diberi panjang umur yang barokah. Mudah-mudahan punyai yang masih di rumah sakit ini kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita baca Fatihah sekali ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ajdatina wa dzunuba jaddatina wa dzunuba jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa asbil qada wa syamatatil 'adab. Allahumma sallimna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib dunya wa din. Wa hamna Sulaiman wa kullan atina hukma wa 'ilma wa zakharna ma'ada butal jibali sakina at-tayr wa kunna fa'alin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa rabb Ibrahim wa ya rabb sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna al-fahma wal hikmata wa naf'al rahmatika ya alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma